Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda semuanya, dalam video pembelajaran kali ini saya akan memberikan penjelasan apa itu asam, basa, dan juga netral. Ya, bersama saya Mr. Alfi ya, Watwarta. Oke, ini gambar asam. Kalian mungkin pernah makan asam Jawa gitu ya, atau mungkin tidak pernah. Ya, kita akan kenal dulu apa sih itu asam, basa, dan netral. Kita mulai dari mungkin Anda pernah melihat air seperti ini ya, ada air, ada tagline-nya gitu ya. Nah, saya tidak di endorse ya, dan juga tidak di endorse ini. Nah, ini sudah gambaran saja ya. Nah, ini kalau ada air tulisannya pH 8 ya, ini pH 8 plus. Nah, kira-kira apa maksudnya itu gitu ya. Nah, kenapa kalau di sini ada pH itu benar-benar rasanya lebih berbeda atau menjadi brand untuk menjadi jualan gitu ya, market value-nya bisa lebih bagus. Nah, kira-kira kenapa? Nah, kita akan kenalan dulu sih apa itu yang disebut dengan pH gitu ya. pH itu adalah derajat keasaman. Jadi yang digunakan untuk menunjukkan ya tingkat keasaman atau tingkat kebasahan. Nah, tadi kita bilang ya sudah ada asam gitu ya, dan juga ada yang namanya basa. Nah, jadi dari pH ini nanti kita bisa mengetahui berapa sih nilai pH sebuah benda. Kita bisa mengetahui benda itu bernilai asam, basa, atau netral. Oke ya. Jadi itu namanya adalah pH, potential of hydrogen gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu apa sih ciri-ciri dari asam, basa, dan juga netral. Kita kenalan dulu ya dari asam. Ada beberapa ciri-ciri dari zat yang bersifat asam gitu ya. Yang pertama ya, rasanya itu asam ya, asam gitu ya, kecut gitu bahasa Jawanya. Ya bahasa Indonesia sih ya. Nah, kecut rasanya asam. Lalu untuk nilai pH atau potensial hidrogennya itu 0 sampai 6. Berarti nanti akan ada tentang pH ya. Kenalan. Lalu korosif, dapat merusak logam ya, gitu ya. Mudah membuat benda itu berkarat, itu namanya asam. Jadi zat asam kalau ditaruh di logam itu nanti logam akan dengan cepat dia akan korosi atau berkarat. Dan membuat warna merah pada kertas lakmus biru. Nah, apa itu kertas lakmus? Nanti di akhir video ini akan saya berikan penjelasan ya. Adalah salah satu indikator dari asam dan basa. Contohnya zat asam ya, ini yang paling kiri ada coca. Bukan merek ya, cola guys, cola ya. Entah nanti dari yang merek ini itu dan seterusnya. Lalu ada baterai ya, baterai ukuran A atau A. Dan juga sambal pastinya. Nah, ini adalah zat-zat yang bersifat asam. Jadi zat yang bersifat asam itu tentunya nanti kalau dikonsumsi terlalu berlebih oleh tubuh kita akan sakit, di mana salah satu organ yang akan mengalami sakit. Karena asam itu adalah lambung ya. Nah, asam lambung mungkin kenalannya dengan penyakit itu ya, sudah familiar ya. Asam lambung, lambungnya terlalu asam sehingga sakit. Ya. Lanjut. Nah, kalau sudah kenalan dengan asam, kita kenalan dengan satu lagi, namanya adalah basa gitu ya. Kalau basa, kalau berbeda ya, rasanya itu cenderung pahit gitu ya, tidak asam. Basa pH-nya 8 sampai 14 itu untuk pH-nya. Dan bisa membuat warna biru pada kertas lakmus merah. Kalau tadi lakmus biru jadi merah, ini kebalikannya ya. Lakmus biru nanti akan berubah jadi merah ketika berinteraksi dengan basa, dan bisa bereaksi dengan lemak. Nah, ini basa nanti akan difungsikan dalam berbagai contohnya. Contohnya apa sih basa itu? Ini dia ya. Yang pertama ada sabun. Nah, jadi sabun itu sifatnya cenderung basa, jadi pH-nya pasti di atas 8 gitu ya. Itu basa. Dan juga obat mah tadi itu. Nah, ya. Kenapa obat mah itu bersifat basa gitu ya? Karena tadi itu ketika lambung kita, jadi lambung kita itu terkena penyakit asam lambung ya, kan sifatnya asam tuh. Nah, agar netral perlu diberikan basa gitu ya. Karena diberikan larutan basa, maka lambung kita akan netral, sakit asam lambung kita akan berkurang gitu ya. Dan sabun ini bersifat basa. Kenapa dipakai basa? Karena tadi itu ya, basa itu sifatnya bisa bereaksi dengan lemak, sehingga lemak-lemak, minyak-minyak yang berada di kulit kita itu bisa terangkat oleh sabun-sabun. Seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri untuk benda yang netral gitu ya. Atau senyawa yang netral ya, bukan benda ya, senyawa yang netral.
itu biasanya terjadi antara reaksi asam dan juga basa. Jadi asam dan basa kalau bereaksi menjadi satu, bertemu menjadi satu, dia akan membentuk yang namanya senyawa basa, gitu ya. Nah, netral, sorry. Untuk netral itu pH-nya 7 ya. Jadi kalau ada benda pH-nya 7 maka dia netral. Bersifat netral jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi gitu ya, harus sama-sama lemah atau sama-sama kuat, nanti jadinya netral. Kalau satunya kuat satunya lemah, pasti akan cenderung menjadi benda yang masih kuat itu ya. Katakanlah asam kuat ya, HCl itu berinteraksi dengan basa lemah, nah, maka pasti sifatnya nanti akan masih tetap asam. Contoh netral apa ini ya? Nah, air Aquades gitu ya, pH-nya benar-benar 7 ini air ya. Nah, ini jadi atau deterjen netral gitu ya, deterjennya tidak basa. Mungkin ada kayak gini ya. Dan kita mungkin belum terlalu tahu gitu ya. Dan pasti ini ya, jadi air itu H2O itu cenderung sifat asalnya adalah netral. Selanjutnya kalau kita sudah kenalan tadi asam, basa dan juga netral, kalau kita buat tabel maka seperti ini ya. Nah, darah kita itu sifatnya adalah netral, pH-nya 7 gitu ya. Maka air yang asli yang bagus harus untuk tubuh kita sebenarnya harus netral atau sifat keasamannya itu sama dengan darah kita. Sehingga air ini ya, air itu nilainya adalah 7,76, jadi netral, hampir sama dengan darah kita. Nah, karena itu bagus gitu ya. Kalau air mineral itu cenderung asam, dan biasanya ada air yang bersifat alkalin tadi itu ya, yang pH-nya di 8 gitu ya. Berarti air yang nilainya berada di sekitar sini itu masih cocok untuk darah kita. Tapi kalau sudah mulai menurun ke bawah, mulai asam, wine itu pH-nya 4, cola pH-nya 3, dan HCl pH-nya adalah 1, benda yang paling asam. Semakin ke bawah nanti nilainya semakin kecil, maka asamnya akan semakin kuat. Gitu ya. Berbeda dengan basa, kalau sabun basanya nilainya 9 gitu ya. Deterjen itu pH-nya 10 dan NaOH itu pH-nya 14. Jadi semakin besar itu semakin basa, gitu ya. 14 semakin basa, 1 semakin asam. Asamnya semakin kuat dan basanya semakin kuat untuk nilainya semakin besar. Ya. Baik, sekarang bagaimana kita itu untuk mengetahui tingkat keasaman dan kebasaan benda, gitu ya. Kalau katakanlah asam itu berada di sini gitu ya, 0 sampai 6, lalu 0 sampai 6 gitu ya, 7 sampai 14 di sini nanti ada 8 sampai 14 itu adalah basa, di mana 7 ini adalah netralnya gitu ya. Nah, bagaimana bisa mengetahui? Nah, salah satu indikator asam basa yang bisa kita gunakan itu namanya adalah kertas lakmus gitu ya. Nanti kita akan kenalan dengan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada yang namanya kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ada dua ya. Jadi warnanya ada dua. Nah, bagaimana cara melihat lakmus ini bisa menjadi indikator asam dan basa? Nah, ini. Kalau di larutan asam ya, kalau lakmus merah nanti akan menjadi merah. Kalau lakmus merah nanti akan tetap jadi merah, jadi berubah. Yang berubah jadi biru saja. Untuk di larutan asam. Jadi ya. Jadi asam akan cenderung memerahkan semua kertas lakmus. Kalau jadi merah, oh asam tuh, gitu ya. Kebalikannya untuk yang basa, kalau yang basa lakmus biru tetap biru, lakmus merah akan jadi biru. Jadi basa nanti sifatnya akan membirukan semua kertas lakmus. Dan terakhir netral, karena netral yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Jadi tetap semuanya netral, tidak ada yang berubah sama sekali, netral ya. Namanya netral, pasti tidak berubah apapun keadaannya, gitu ya. Nah, ini salah satu saran dari saya untuk memudahkan gitu ya, untuk menghafal. Jadi asam ini, jadi ini asam dan basa, ini pH. Jadi salah satu cara untuk memudahkan kita menghafal tadi itu asam bagaimana, basa bagaimana, ingat saja ya. Asam itu diawali huruf A gitu ya. Nah, maka ambil A-nya. Basa itu diawali huruf B, maka ambil B-nya. A itu kan cenderung merah gitu ya. Huruf vokal A itu kan hanya ada di merah gitu ya. Dan basa B itu hanya ada di biru. Nah, jadi ambil pola pikir bahwa asam itu selalu identik dengan warna merah dan basa itu menjadi selalu identik dengan biru. Nah, asam ya pasti semuanya lakmus itu akan selalu berubah menjadi merah gitu ya, dan basa selalu berubah menjadi biru. Nah,
Kalau semuanya jadi merah, oh itu asyam. Kalau semuanya berubah menjadi biru, itu basah. Kalau tidak berubah, netral. Gitu ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.